Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini di Ramadan yang ke-17 ya, alhamdulillah kita masih bisa membahas suatu materi, suatu kisah yang Allah tuangkan langsung dalam ayat suci Al-Quran. Nah, untuk kesempatan kali ini akan coba menjelaskan, menerangkan atau menceritakan kisah mengenai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman sendiri memiliki 4 mukjizat yang Allah ceritakan langsung di dalam ayat suci Al-Quran. Langsung saja yang pertama yaitu Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan jin atau bisa memerintah dengan jin sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an, bahwa Allah menundukkan jin untuk Nabi Sulaiman yang kemudian Allah perintahkan jin tersebut untuk membuatkan istana, istana yang sangat megah beserta perabotnya, beserta piring-piringnya, beserta isi-isi di dalam istana tersebut. Allah memerintahkan jin untuk tunduk terhadap Nabi Sulaiman. Dalam kata lain, jin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk terhadap perintah Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, mukjizat yang kedua yaitu Nabi Sulaiman mampu menguasai angin, mampu memerintah angin. Sehingga pada suatu ketika Nabi Sulaiman hendak untuk melaksanakan perjalanan, angin tersebut membuat perjalanan Nabi Sulaiman menjadi lebih singkat. Apabila melakukan perjalanan di pagi hari atau sore hari, itu waktunya bisa sampai seminggu atau 2 minggu bahkan. Itu juga ada dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mampu mengalirkan tembaga yang ada di dalam perut bumi untuk keluar, dialirkan sehingga Nabi Sulaiman bisa membuat gedung-gedung yang sangat tinggi yang dibuat oleh jin tadi. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan. Dikisahkan di dalam Al-Quran ada 4 hewan. Yang pertama, Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Kemudian Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman berbicara dengan ikan paus. Nah, yang akan bahas adalah ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan ikan paus. Nah, di sini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu terbatas, sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Suatu ketika Nabi Sulaiman hendak akan memberi makan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi karena kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, "Engkau tidak akan sanggup wahai Sulaiman." Tapi Nabi Sulaiman tetap kekeh ingin memberi makan seluruh makhluk yang ada di bumi. Oleh karena itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para pengikutnya, kepada para pasukannya untuk membuat masakan yang sangat banyak supaya bisa dinikmati oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Setelah makanan itu siap, kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan makhluk hidup itu untuk menikmati makanan itu. Tapi yang dipersilahkan oleh Nabi Sulaiman pertama kali yaitu ikan paus. Nah, ikan paus langsung memakan semua makanan yang telah disediakan oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi sekian menggunungnya makanan yang Nabi Sulaiman sediakan untuk makhluk hidup, untuk seluruh bumi, itu langsung habis dimakan oleh ikan paus itu sendiri dalam sekali lahapan. Dan ikan paus itu setelah menghabiskan semuanya masih tetap saja merasa lapar. Di situ Nabi Sulaiman mulai sadar bahwa yang mampu memberikan rizki, yang mampu mencukupkan rizki bagi makhluknya itu bukan manusia. Kita tidak ada apa-apanya. Yang mampu memberikan rizki, yang mampu mencukupkan rizki bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, itu sedikit kisah mengenai 4 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Yang pertama, kita resume lagi. Yang pertama, Nabi Sulaiman mampu memerintah bangsa jin yang untuk membangun
istana-istana yang megah. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman mampu menguasai angin, mampu memerintah angin, sehingga mempermudah Nabi Sulaiman dalam melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman mampu mengalirkan tembaga yang dia pakai untuk membangun bangunan yang sangat megah atau membuat barang-barang yang baik. Kemudian yang keempat, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan. Nah, itu 4 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, sekarang pengen kalian mencari dari 4 mukjizat Nabi Sulaiman ini, itu dari 4 mukjizat Nabi Sulaiman semuanya tertuang dalam ayat suci Al-Qur'an. Nah, dari masing-masingnya ini di surat apakah dan di ayat berapakah masing-masing mukjizat ini dijelaskan. Contohnya yang pertama tadi, Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Nah, memerintahkan jin itu Allah jelaskan di ayat apa dan di surat apa dan di ayat keberapa. Coba tuliskan keempat mukjizat tadi Allah jelaskan di surat apa dan ayat keberapa. Nah, kemudian yang keduanya, tolong simpulkan dari yang mukjizat yang pertama sampai dengan mukjizat yang keempat. Hikmah apa yang bisa kalian ambil sehingga kalian bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari, dari sikap Nabi Sulaiman, dari kesadaran akhirnya Nabi Sulaiman sadar bahwa yang memberikan rezeki, yang mampu mencukupkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dari kisah yang ceritakan tadi, kisah singkat yang ceritakan tadi, kita dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan suatu hikmah yang bisa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Semoga Allah segera mengangkat penyakit pandemi ini sehingga kita bisa mengaji lagi, kita bisa berkumpul lagi di Gedung Serbaguna untuk melakukan pengajian seperti biasanya lagi. Selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, selalu berperilaku bersih, dan semoga kita semua selalu Allah bimbing untuk mendapat ridho dan berkahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.